Oke, teman-teman, saya Dr. Ji dan hari ini saya mau bahas terkait isolasi mandiri. Oke, teman-teman, seperti judulnya saya hari ini mau bahas tentang isolasi mandiri. Ada beberapa skenario, lebih tepatnya ada 9 skenario yang nanti saya akan bahas, tapi disclaimer dulu, tujuan isolasi ini untuk lebih sifatnya untuk memastikan teman-teman ini aman, sudah sehat, bebas dari COVID ya, bukan terkait untuk masalah administratif. Kalau masalah administratif kan mau nggak mau butuh bukti, dan biasanya ya mau nggak mau harus pakai PCR atau rapid test antigen ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini sifatnya dari sisi medis yang saya pandang. Langsung aja kita mulai teman-teman, yang itu skenario yang paling pertama adalah saya habis kontak erat dengan si A yang ternyata si A ini positif COVID, tapi saya tidak ada gejala. Nah, untuk skenario pertama ini cukup lakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ya, jangan putus, jangan keluar-keluar ke rumah orang lain, jalan-jalan. 14 hari benar-benar isolasi mandiri dengan baik. Kalau selama 14 hari ini tidak ada gejala sama sekali, maka di hari ke-15-nya bisa dikatakan aman. Boleh aktivitas, bebas dari COVID. Perlu pemeriksaan lab dan lain-lainnya, jika memungkinkan, ya lakukan. Tapi kalau memang tidak bisa lakukan, bisa dibilang aman. Masuk ke skenario yang kedua, yaitu misalnya saya merawat orang yang lagi isolasi mandiri. Apa yang harus saya lakukan juga? Sama prinsipnya, ketika ada anggota keluarga yang isolasi mandiri dan kita sempat kontak dengan mereka, maka kita pun juga harus isolasi mandiri. Berapa lama? Sama 14 hari juga. Jika tidak ada gejala, maka bisa dibilang aman di hari ke-15-nya. Oke, sama skenario satu lagi yang ketiga, yaitu adalah skenario misalnya ada orang anggota keluarga kita yang baru pulang dari luar kota, atau mungkin pembantu rumah tangga kita baru kembali ya. Ini juga sama sifatnya isolasi mandiri 14 hari. Jika tidak memungkinkan terkait urusan laboratorium, sekali lagi ya. 14 hari dari mana? Dari hari sejak dia masuk ke rumah. Jadi kita asumsikan misalnya tanggal 1 dia pulang sampai di rumah kita tanggal 2, maka kita hitung mulai tanggal kedua ini sampai 14 hari ke depan dia harus melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau misalnya 14 hari ini aman, bisa dibilang bebas COVID. Skenario yang keempat sekarang, yaitu adalah saya sempat kontak erat dengan pasien positif, tapi saya awalnya tidak ada gejala. Lanjut lagi setelah isolasi mandiri, di tengah jalan muncul gejala. Ketika seseorang lagi isolasi mandiri muncul gejala, maka kita naikkan statusnya. Ya, bukan lagi OTG dan lain-lain, tapi masih yang suspek, probable, atau confirm tadi. Tergantung ada ketersediaan labnya apa enggak. Tapi prinsipnya tetap isolasi mandiri. Berapa lama? 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Oke, jadi prinsipnya adalah lakukan isolasi mandiri 10 hari. Setelah selesai 10 hari ini, tambahkan lagi 3 hari. Dalam 3 hari ini harus benar-benar bebas gejala sama sekali. Tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada nyeri kepala, mual muntah, diare. Pokoknya tidak ada keluhan sama sekali. Oke, jangan isolasi mandiri hanya sampai tidak ada gejala. Contoh misalnya, tanggal 1 ada kontak dengan pasien yang positif, misalnya kontak erat. Di tanggal 10 kita muncul gejala, kan kita lagi mau isolasi mandiri, ya kan? Tanggal 10 muncul gejala, dari muncul gejala itu tarik 10 hari isolasi plus 3 bebas gejala. Kalau misalnya tarik 10 hari isolasi, oke. Tanggal 20 sudah tidak ada gejala sama sekali, tambahkan 21, 22, 23, 3 hari aman. Tapi kalau misalnya 20 sudah tidak ada gejala, terus kita lagi 21 muncul batuk, ya ngulang lagi ibaratnya teman-teman. Oke, jadi prinsipnya kalau ada gejala 10 hari plus 3 hari bebas gejala sama sekali. Nah, dari tadi saya ngomong soal kontak erat terus nih. Kontak erat itu sebenarnya kayak gimana? Simpelnya teman-teman, kontak erat itu adalah kondisi di mana saya berinteraksi cukup dekat dengan orang tersebut. Bisa makan bareng, bisa mungkin anggota keluarga ya, jadi lepas masker, teman kantor sekerja yang pokoknya banyak interaksinya, atau mungkin ada dalam satu ruangan yang sama, ruangan yang tertutup, apalagi dengan ventilasi yang tidak ada udara jendelanya, jadi pakai sirkulasi AC mungkin, atau pokoknya sirkulasi yang tertutup lah sifatnya. Itu semua adalah definisi kontak erat. Jadi teman-teman coba cross check sendiri, ada nggak orang-orang yang interaksinya seperti itu. Nah, masuk ke skenario yang kelima dan yang keenam, yaitu kondisi di mana saya sempat interaksi dengan orang yang mungkin dia nggak tahu dia itu COVID, tapi setelah itu dia baru tahu. Oke, ini menarik ya, kan sering banget kita alami yang seperti ini.
Nah, periode orang yang kena COVID ini bisa menularkan tuh berapa lama? Idealnya kita kasih rentang antara 2 hari sebelum dia muncul gejala sampai 10 hari sejak dia muncul gejala. Oke, itu rentang waktunya. Kalau berdasarkan gejala, kalau berdasarkan PCR, 2 hari sebelum dia tes PCR-nya positif sampai 10 hari setelah dia tes PCR-nya positif. Kalau kita ada sempat kontak dalam rentang waktu ini, 2-10 tadi, oke, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan sama juga, langsung lakukan isolasi mandiri 14 hari. Oke, 14 harinya terhitung sejak kita tahu dia ini COVID. Langsung lakukan isolasi mandirinya. Jangan terhitung lewat kemarin-kemarin sejak kita kontak dan lain-lainnya. Nggak, hitung sejak dia ketahuan COVID. Oke, 14 harinya sama prinsipnya ya tadi, kalau tidak ada gejala. Kalau sampai ada gejala buat kita ya 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Nah, sekarang lanjut pada kondisi di mana kita periksa dan ternyata kita COVID. Isolasinya berapa lama? Skenario ketujuh yaitu kalau misalnya kita tidak ada gejala sama sekali tapi kita COVID. Positif PCR-nya mungkin. Oke, isolasi mandiri berapa lama? Selama 10 hari. Oke, 10 hari aman tanpa gejala, bisa dinyatakan kita tidak menularkan lagi. Tapi ini dengan kondisi yang sebenarnya kurang ideal. Idealnya tentu perlu pemeriksaan swab ulang lagi. Lanjut, sekarang skenario ke-8 yaitu gejala kita ringan sedang kurang lebih. Oke, sudah ada demam, ada batuk, tapi tidak sampai yang parah sampai perlu masuk rumah sakit. Nah, kalau di sini isolasi mandirinya prinsipnya sama seperti yang bergejala tadi, 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Kalau dalam isolasi 10 hari ini ternyata gejala kita masih ada, belum membaik, ya lanjutkan terus sampai tidak ada gejalanya, tambahkan 3 hari lagi. Tapi yang kayak gini ini harus hati-hati ya teman-teman. Seandainya teman-teman bergejala di tanggal 1 misalnya, isolasinya harusnya kan 10 hari nih, sampai tanggal 11. Tapi ternyata kita di tanggal 3 sudah tidak ada gejala, itu tetap teruskan ya, isolasinya tetap teruskan sampai 10 hari pertama itu beres, baru lanjutkan yang 3 hari bebas gejalanya. Jadi jangan digabung, dirapel gitu, jangan. Ya, selesaikan dulu 10 harinya. Kalau yang lebih dari 10 hari, baru tinggal kita tambahin 3 harinya ketika kita sudah tidak ada gejala sama sekali. Nah, yang terakhir adalah kondisi di mana kita gejalanya berat. Kalau gejalanya berat, ini saya rasa isolasi mandiri ya tidak mungkin juga ya. Kita harus langsung segera ke rumah sakit, langsung diperiksa dan lain-lainnya. Penentuan kapan selesai isolasinya, kalau yang ini tergantung dokternya, karena dokter pasti harus menilai secara keseluruhan, tidak semata-mata lihat PCR-nya saja. Makanya teman-teman akan lihat ada kondisi yang dimana pasien dibolehkan pulang walaupun PCR-nya masih positif. Tapi ada juga pasien yang tidak boleh pulang walaupun PCR-nya sudah negatif. Ya ini karena kalau kasus-kasus yang berat tentu perlu penilaian yang holistik. Ya tidak mungkin kita cuma terapi COVID-nya, pasti ada penyakit penyertanya, ada kondisi paru-parunya, sesaknya membaik tapi ada penyakit lain yang masih bermasalah, macam-macam. Jadi skenario terakhir ini harus konsultasi dokter. Oke, segitu aja mungkin teman-teman, semoga membantu supaya kita ada bayangan isolasi mandiri itu berapa lama, konkretnya seperti apa. Kalau teman-teman masih bingung, komen aja di bawah, saya akan bantu jawab juga. Dan kalau misalnya teman-teman belajar sesuatu, hit like-nya, ya, consider subscribe juga kalau misalnya teman-teman mau dukung channel ini jadi lebih baik lagi. Jangan lupa yang paling terakhir juga share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga paham isolasi mandiri itu seperti apa. Akhir kata saya cuma punya satu pesan teman-teman, selamat tahun baru, udah lewat kan ya, tapi tolong ingat juga di tahun baru ini kita harus waspada karena spike-nya COVID mulai naik terus, rumah sakit pada penuh, dan saya nggak pingin teman-teman jadi salah satu pasien di rumah sakit. Oke, kita tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!